Di KHI kalau teman-teman sudah membuka gitu ya, atau sudah dapat mengenai apa PDF KHI gitu ya, teman-teman bisa mencarinya. Itu ada di perpustakaan Mahkamah Agung, ada buku di situ yang komplit gitu ya, terkait dengan latar belakang mengapa disusun KHI begitu ya. Nah, ini bisa di googling saja KHI untuk buku satunya. Harus di-download dulu ya. Nah, di buku satu yang terkait dengan perkawinan, ini yang bagian awal-awal itu masih latar belakang, kemudian mengapa dibentuk KHI, kemudian mengapa yang diutamakan adalah perkawinan, kewarisan, dan wakaf dulu. Nah, teman-teman lihat di KHI untuk buku satu terkait dengan hukum perkawinan itu, sebelum kita memasuki atau bicara mengenai perkawinan, di situ ada satu item juga, yaitu peminangan ya, kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Nah, ini juga menjadi concern dari hukum perkawinan Islam gitu ya, untuk menegaskan bahwa segala sesuatu yang baik itu juga diawali dari sesuatu yang baik juga gitu. Nah, jadi diatur mengenai peminangan ini memang terkait dengan ketentuan di dalam fikih munakahat ya. Jadi kalau dilihat di Undang-Undang Perkawinan itu tidak ada mengenai peminangan, tetapi kalau di KHI yang mengatur secara lebih spesifik dan mengambil dari ketentuan fikih munakahat itu diatur mengenai peminangan gitu ya. Jadi istilahnya tuh hitbah ya, melamar gitu ya, melamar. Melamar itu kemudian di fikih munakahat menjadi salah satu yang concern tersendiri, yaitu mengenai istilahnya hukumnya orang menikah gitu. Jadi kayak kemarin saya tanya, saudara usia berapa? 19 tahun gitu ya. 19 tahun itu sudah memenuhi batas minimal usia kawin. Kenapa tidak menikah gitu? Nah, kenapa tidak menikah? Itu bisa dijawab, ya saudara dijatuhi hukum apa untuk menikah gitu ya. Maksudnya status saudara yang mahasiswa semester 5, semester 6 misalkan ya, kemudian belum berpenghasilan, bisa jadi juga masih berpikir untuk dirinya sendiri gitu ya, belum kemudian memikirkan orang lain gitu ya. Jadi masih memikirkan tentang hidupnya gitu ya, tentang hidupnya sendiri. Nah, ketika kemudian klasifikasinya seperti itu jatuhnya hukum perkawinannya apa? Nah, itu diatur memang di dalam subbab fikih munakahat yang pertama biasanya ya. Jadi hukum melangsungkan perkawinan untuk masing-masing orang itu bisa jadi berbeda. Ketika misalkan dia sudah berusia 30 tahun, kemudian sudah mapan sebenarnya gitu ya. Terus kalau misalkan melihat lawan jenis itu bisa jadi ada pikiran-pikiran negatif gitu ya. Nah, dia bisa jadi dihukumi berbeda dengan yang tadi kualifikasinya adalah mahasiswa 19 tahun, belum memiliki penghasilan. Nah, itu bisa jadi hukumnya itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Untuk seseorang yang bisa jadi sudah mapan gitu ya, sebenarnya dia sudah siap, tapi dalam tanda kutip ada ketakutan tidak siap gitu ya, tapi di sisi lain ketika kemudian melihat lawan jenis ada timbul pikiran-pikiran negatif gitu, maka bisa jadi untuk orang ini dihukumi wajib untuk segera menikah. Tapi untuk mereka yang bisa jadi tadi ya mahasiswa 19 tahun belum memiliki penghasilan, maka dia dihukuminya bisa jadi makruh untuk menikah karena memang secara fikihnya atau secara ketentuan syariatnya itu belum masuk pada klasifikasi yang siap untuk menikah. Jadi dihukuminya makruh. Lebih baik menikahnya ya nanti ketika sudah siap.
Tapi berbeda juga, misal yang dihukumi sunnah, yaitu bisa jadi dia sudah mapan, kemudian ya biasa saja, misalkan gitu ya, sebenarnya udah mapan, kemudian so far so good gitulah intinya ya, tidak kemungkinan tidak sampai timbul pikiran-pikiran negatif. Nah itu hukumnya dia adalah sunnah untuk menikah. Nah ketika masing-masing itu sudah diklasifikasikan dia hukumnya apa. Nah, ketika tadi sunnah ya disegerakan ya dia untuk segera menikah, kemudian dicari pasangan yang tepat. Nah, di fikih munakahat itu juga ditegaskan mengenai bagaimana cara memilih seorang wanita gitu. Wanita itu dipilih atau dipinang karena apa gitu ya, kecantikannya, kecerdasannya, keturunannya, dia dari keluarga seperti apa gitu ya. Tapi terlepas dari tiga itu, yang paling utama adalah memilih perempuan dikarenakan agamanya gitu ya. Pemahaman dia yang baik terkait dengan agama itu lebih bisa akan mencapai tujuan perkawinan yang baik-baik saja dibandingkan dengan mereka-mereka yang bisa jadi dipilih karena kecerdasannya atau kecantikannya begitu. Nah, itu yang ditekankan di dalam fikih munakahat. Kemudian sesudah tadi sudah memilih wanita, kemudian dilakukan ta'aruf gitu ya, apa saja yang perlu diketahui sebelum seseorang itu menikah. Nah, tahap berikutnya adalah peminangan, jadi melamar gitu ya, khitbah. Di situ apa yang dibawa biasanya kan yang apa yang dilihat dulu, maaf, apa yang dilihat karena ada aurat wanita gitu ya. Kemudian ketika peminangan bisa jadi menurut hukum adat tertentu yang pihak laki-laki itu sudah membawa apa istilahnya seserahan gitu ya, atau kemudian kalau hukum adatnya menyatakan perempuan yang membawa gitu ya, memberikan, nah itu juga nggak masalah diikuti gitu ya, karena sesuai dengan hukum kebiasaan dari masyarakat setempat. Hanya yang ditekankan adalah peminangan ini tidak menimbulkan akibat hukum tertentu. Artinya ketika seseorang itu sudah dipinang gitu ya, seorang wanita itu sudah dipinang, ya bukan berarti kemudian dia miliknya si laki-laki yang meminang gitu ya. Bukan berarti kemudian mereka sudah menikah dan bisa melakukan sesuatu yang dihalalkan ketika sudah menikah karena statusnya baru dipinang. Tapi dipinang ini juga bukan kemudian seperti tunangan dalam konsep hukum barat. Nah, ini dua hal yang berbeda. Artinya kalau di fikih munakahat itu ditekankan bahwa peminangan itu tidak menimbulkan akibat hukum. Bisa jadi kemudian salah satu itu memutuskan peminangan, itu diperbolehkan. Misalkan sesudah dipinang, kemudian yang laki-laki merasa, oh sepertinya nggak cocok ini gitu ya, sesudah mereka mau nikah ternyata dia menemukan sesuatu, dia mau memutus peminangan itu tidak masalah gitu ya, karena peminangan tidak menimbulkan akibat hukum. Nah ini yang apa ditekankan juga gitu ya, sepertinya nanti di slide-nya semoga ada yang terkait dengan peminangan juga. Kemudian ya tadi ya, jadi untuk yang dasar perkawinan itu di kompilasi hukum Islam meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian perkawinan, kemudian tujuan perkawinan, sesudah itu ada terkait dengan perkawinan yang sah. Jadi itu masih masuk klasifikasi sebagai dasar-dasar perkawinan. Silakan teman-teman ikut membaca di KHI gitu ya. Nah, kemudian apa itu terkait perkawinan yang sah? Kalau di pasal 1 UUP terkait dengan perkawinan dan tujuan, kemudian di pasal 2 ayat 1-nya UUP menegaskan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di sini menegaskan bukan kemudian hukum masing-masing agama dari pasangan itu ya, misalkan saya muslim, kemudian calon suami saya non-muslim. Perkawinannya dilakukan menurut hukum saya, muslim, kemudian juga bisa dilakukan menurut hukum pasangan saya gitu ya. Ya, maksudnya di sini berarti tidak boleh ada perkawinan beda agama gitu ya. Jadi yang dipakai ya hanya satu. Tidak bisa kemudian saya menikah secara Islam, kemudian saya ikut menikah secara non-Islam. Itu tidak diperbolehkan. Ini memang posisinya sekarang ada judicial review juga ya. Kemarin ada calon pasangan suami istri, kalau nggak salah laki-lakinya Katolik, kemudian perempuannya Islam.
Nah, karena mereka tidak bisa menikah, kemudian si pasangan ini mengajukan judicial review terkait dengan pasal 2 ayat 1 ini. Karena nanti kalau saudara membaca ya di pasal 7 atau pasal 8 UUP, di situ memang tidak ada yang menegaskan bahwa salah satu halangan perkawinan itu adalah beda agama. Itu memang tidak ada di ketentuan UUP, tapi di pasal 2 ayat 1 ini sudah bisa ditafsirkan bahwa perkawinan yang sah yaitu yang melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama gitu. Jadi tidak kemudian bisa dilakukan perkawinan beda agama. Maka teman-teman mungkin tahu ya di berita itu artis kalau beda agama mereka akan menikah di luar negeri gitu ya, sehingga pulang ke Indonesia itu arahnya hanya mencatatkan saja gitu ya, mencatatkan bahwa mereka sudah menikah di luar negeri gitu. Nah, kemudian nampak memang di sini ya undang-undang perkawinan itu mengembalikan lagi kepada ketentuan hukum agama. Jadi disinilah pentingnya KHI itu juga gitu ya, karena perkawinan menurut hukum agama itu yang seperti apa. Nah, untuk mengisi kekosongan hukum itulah kemudian KHI itu ada. Nah, di KHI disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Ini sudah tegas gitu. Nah, debatable-nya apa? Debatable-nya sebenarnya adalah apa yang ada di dalam kata-kata menurut hukum Islam itu. Maksudnya menurut hukum Islam itu seperti apa? Apakah berarti hukum Islam yang dipahami itu adalah hukum Islam sebagaimana ketentuan buku 1 kompilasi hukum Islam? Ataukah hukum Islam yang dimaksudkan itu adalah pasal tertentu saja yang menyatakan terkait dengan rukun dan syarat perkawinan? Kalau yang dimaksud hukum Islam itu adalah buku 1 KHI, maka ya semua aturan di situ diikuti gitu ya, khususnya yang terkait dengan pasal mengenai pencatatan perkawinan, kemudian rukun dan syarat perkawinan itu diikuti. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah pasalnya hanya rukun dan syarat saja, ya berarti nikah siri itu adalah nikah yang sah gitu ya. Itu adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Atau bisa jadi nikah siri, maksud saya nikah siri yang sudah sesuai dengan ketentuan KHI, maka itu dikatakan sebagai nikah yang sah gitu ya. Nah, kalau saya pribadi memang cenderungnya nikah siri itu belum bisa dikatakan sebagai nikah yang sah walaupun dia mengikuti ketentuan dari rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana yang ada di ketentuan KHI. Kenapa gitu ya? Karena di ketentuan KHI itu menyebutkan bahwa ini yang bawah ini ya, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN, artinya di situ tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN, jadi mereka nikah siri, nanti tidak ada bukti kutipan akta nikahnya, karena kalau yang nikah yang sah berarti kan dia harus di hadapan dan di bawah pengawasan PPN. Ketika nikah siri itu tidak di hadapan PPN gitu ya, maka dia tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, kalau kita bicara tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak memiliki akibat hukum, maka bisa dikatakan itu tidak sah. Kalau sah gitu ya, pasti akan memiliki akibat hukum, pasti akan memiliki kekuatan hukum. Nah, itu sebenarnya yang harus digarisbawahi di sini gitu ya, bahwa satu sisi gitu ya, ketika nikah siri itu dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan hukum agama, dia rukun dan syarat perkawinannya terpenuhi, di sisi lain dia tidak memiliki kekuatan hukum, dia tidak memiliki akibat hukum, berarti kalau dari kacamata keperdataan ya dia tidak bisa dikatakan sebagai sebuah perbuatan hukum yang sah gitu ya. Nah, di sisi lain pernikahan siri ini kalau misalkan dia mau dikatakan sebagai pernikahan yang sah dan memiliki bukti yaitu kutipan akta nikah, masih ada satu upaya yang harus dilakukan yaitu penetapan itsbat nikah ke pengadilan agama. Jadi kalau nikah siri yang dia belum dilakukan itsbat nikah ke pengadilan agama, maka ya konteksnya dia nikah tapi tidak tercatat gitu ya. Saya kemarin waktu review permohonan penurunan UKT gitu, salah satu syaratnya kan memang ada kartu keluarga ya. Nah, di kartu keluarga itu saya temukan gitu ya, ada di situ tertulis perkawinan tidak tercatat gitu ya. Ya tidak, ternyata memang konteksnya di Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan akte kelahiran, kemudian berhak untuk memperoleh kartu keluarga. Itu sesuatu yang memang difasilitasi oleh negara.
Nah, sehingga ketika kemudian ada nikah siri yang ada di masyarakat, nah negara kemudian tetap memfasilitasi itu dengan mencantumkan bahwa perkawinan itu belum tercatat, begitu ya. Artinya kalau perkawinan itu mau tercatat, ya dia harus dicatat oleh apa pegawai pencatat nikah tadi. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya dia harus mengajukan penetapan itsbat nikah ke pengadilan agama. Pengadilan agama nanti akan memeriksanya apakah memang perkawinan yang dulu dilakukan itu sesuai dengan ketentuan hukum agama. Kalau diperiksa ternyata memang benar perkawinannya dulu sesuai dengan ketentuan hukum agama, maka pengadilan akan mensahkan kemudian memerintahkan KUA untuk mencatat perkawinannya dan mengeluarkan kutipan akta nikah, gitu ya. Itu yang penting untuk kita ketahui. Nah, di pasal 2 ayat 1 pencatatan itu ayat 1 UP ya, pencatatan itu memang menjadi salah satu ketentuan dalam undang-undang juga gitu ya. Kalau di KHI disebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Setiap perkawinan harus dicatat. Nah, artinya di sini harus gitu ya. Ketika tidak dicatat ada konsekuensi hukumnya, yaitu tidak memiliki kekuatan hukum. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kegiatan pencatatan itu ya itu akan terjadi ketika kemudian perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Nah, nantinya PPN dalam hal ini adalah penghulunya ya, ketua KUA atau bisa jadi ada penghulu di KUA itu yang kemudian akan melihat gitu ya, fungsinya PPN di situ ketika dia melakukan pengawasan gitu adalah melihat apakah memang rukun dan syarat perkawinan itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jadi biasanya nanti akan ditanya dulu gitu ya, berapa usianya, kemudian apakah benar ini adalah wanita yang memang diinginkan menjadi istrinya, yang calon mempelai perempuan juga ditanya apakah benar ini laki-laki yang memang kamu inginkan menjadi suami gitu ya, karena ada salah satu ketentuan juga di Undang-Undang Perkawinan itu tidak dipaksakan ya, ada asas sukarela. Maka PPN yang mengawasi, yang nanti dia bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan itu, ya dia mengawasi bahwa hukum agama itu ditegakkan dalam pelaksanaan perkawinan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Silakan Dilva, suaranya agak putus-putus. Kalau sekarang masih putus-putus. Sudah terdengar, Dilva? Baik, pertanyaan saya itu gini Bu, tadi kan Ibu bilang kalau nanti kalau misalnya pernikahan siri itu mau disahkan secara negara gitu kan, pengadilan agama kan nanti memeriksa pernikahan siri itu yang pernikahan siri itu tuh prosedur pemeriksaannya kira-kira gimana ya Bu? Terus apa yang bisa menjadi bukti bahwa pernikahan yang dulu pernah dilangsungkan itu tuh sah dan ternyata dapat dibuktikan sehingga dapat dicatatkan? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Bagaimana prosesnya? Nah, nanti teman-teman akan belajar itu di hukum apabila mengambil di PLKH Peradilan Agama ya. Di situ ada nanti diajari cara membuat permohonan itsbat nikah. Jadi itsbat nikah itu bentuknya permohonan, tapi nanti juga akan ada pemeriksaan secara kontentius gitu ya. Jadi menarik di situ. Nah, dia mengajukan gitu ya permohonan itsbat nikah. Nah, bagaimana hakim memeriksanya? Ya, hakim memeriksanya adalah apakah dulunya perkawinan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan agama. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah dulu menikah usia berapa? Berarti di situ terkait dengan batas minimal usia kawin. Kemudian yang kedua, dulu menikah siapa yang menjadi walinya gitu ya. Dulu menikah dicek apakah memang tidak ada hubungan darah, apakah tidak ada hubungan maksudnya hubungan nasab di sini ya, apakah tidak ada hubungan sesusuan, apakah tidak ada hubungan semenda, kemudian dicek juga. Jadi terkait dengan rukun dan syarat perkawinan. Dicek juga
siapa saksinya, apakah saksinya itu 2 orang laki-laki gitu ya, itu semuanya akan ditanya oleh hakim. Memang termasuk juga mahar, tapi mahar itu tidak menjadi salah satu rukun dan syarat perkawinan ya, hanya itu diwajibkan. Nah, itu juga dicek oleh hakim. Kalau kemudian menurut hakim semuanya sudah sesuai ketentuan agama, maka perkawinan itu disahkan. Lalu bagaimana Bu dengan anaknya ya? Kalau perkawinannya itu disahkan ya sekalian saja gitu ya, anaknya juga ditetapkan sebagai anak yang sah, anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Begitu Dilva, apakah sudah menjawab? Sudah Bu, sudah jelas. Terima kasih Bu. Ya, kemarin Bu Desti sudah cerita belum ya? Jadi ada di Sleman itu putusan Pengadilan Agama Sleman gitu ya. Di situ ada laki-laki dan perempuan gitu ya sudah melakukan hubungan suami istri, mereka melakukan perzinahan gitu ya. Semoga teman-teman terhindar dari itu. Kemudian si wanita hamil terus kedua orang tuanya atau keluarganya si wanita ini tidak setuju dengan mempelai laki-lakinya gitu ya, calonnya gitu. Jadi walaupun anaknya sudah hamil, mereka tetap kekeh tidak menyetujui calonnya si anak gadisnya gitu ya. Jadi orang tuanya atau ayahnya tuh tidak mau juga menjadi wali nikahnya. Nah, karena posisinya si wanita sudah hamil gitu ya, kemudian si laki-laki itu tetap mau bertanggung jawab, mereka kemudian melakukan nikah siri, tapi walinya adalah ayah dari mempelai laki-laki. Nah, kemudian lahir anak kan, karena tadi wanitanya sudah hamil. Setelah itu, keduanya kemudian mengajukan itsbat nikah, termasuk minta pengesahan anak gitu. Ya hakim tidak bisa mengabulkan. Kenapa? Karena pernikahan yang mereka lakukan, yang nikah sirinya itu tidak sah, yaitu walinya pada saat menikah itu tidak sah karena harusnya ayahnya yang perempuan, tapi kemudian walinya adalah ayahnya yang laki-laki. Jadi hakim tidak mengesahkan perkawinannya. Itu ya salah satu contohnya. Jadi diperiksa memang apakah perkawinan yang dilakukan dulunya itu sesuai dengan ketentuan hukum agama. Baik, ini ada direct message dari Salsabila. Kalau nikah siri, kemungkinan terburuknya akan terjadi apa ya, Bu, jika memang tidak tercatat? Boleh diberitahu contoh konkretnya? Ya, contoh konkretnya sebenarnya lumayan banyak ya di masyarakat itu. Jadi kalau Bu Destri penyuluhan di masyarakat itu sebenarnya banyak nikah sirinya. Banyak nikah siri maksudnya yang dilakukan oleh masyarakat. Kemungkinan terburuk ya, sebenarnya buruk buat siapa ya, karena memang kalau kita dari kacamata hukum gitu ya mereka kan perkawinannya tidak diakui ya, perkawinannya tidak tercatat, perkawinannya tidak diakui oleh negara. Jadi menurut saya adalah ketika kemudian akte kelahiran anaknya itu menyebutkan dari perkawinan yang tidak tercatat, itu menurut saya sudah buruk gitu ya. Jadi bayangkan ketika misalkan kita melakukan sesuatu yang arahnya tadi ya nikah siri, kemudian kita mengurus akte kelahiran anak kita gitu ya, maka nanti di akte kelahiran itu akan tertulis anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Itu menurut saya sudah tidak bagus untuk anaknya gitu ya. Baru nanti ketika pernikahan siri itu diitsbatkan, ya nanti ada catatan pinggir bahwa perkawinannya itu sudah disahkan berdasarkan putusan pengadilan gitu ya, sehingga anaknya menjadi anak yang sah. Kemudian ketika nanti mereka mau cerai, ya misalkan nikah siri kan tidak belum tentu juga gitu ya akan bahagia, karena memang dari awal itu nikah siri itu kan sebenarnya disembunyikan ya, sembunyi kalau dalam diam-diam gitu ya, kalau dalam bahasa Arabnya di Indonesia kan itu nikah yang sembunyi-sembunyi atau diam-diam gitu. Jadi suatu yang tadi dikatakan oleh KHI ya, ini suatu perbuatan yang sebenarnya itu bagian dari ibadah gitu ya, tapi kenapa disembunyikan? Kenapa kemudian diam-diam begitulah istilahnya. Nah, bisa jadi nanti nggak turun rahmatnya Allah gitu ya,
tujuan perkawinan juga kemudian tidak tercapai dengan baik dan benar, akan menyulitkan juga gitu ya, akan menyulitkan misal mau bercerai gitu ya, karena perkawinannya tidak tercatat gitu ya. Sebentar ini sinyalnya listrik. Oke ya, jadi tadi kalau mereka mau bercerai gitu ya, berarti kan perceraiannya juga akan sulit karena perkawinannya tidak tercatat. Yang harus mereka lakukan apa? Maka mereka juga harus mengajukan dulu itsbat nikah gitu ya, itsbat nikah, kemudian digabung dengan perceraian. Jadi apa dua perkara yang digabungkan dalam satu gugatan gitu ya, kalau mereka mau cerai. Dan menurut saya yang buruk gitu ya, yang menurut saya yang buruk adalah bisa jadi di situ tidak terbentuk kan harta dalam perkawinan. Jadi kalau misalkan yang laki-laki gitu ya, yang suaminya tidak mau memberikan nafkah, yang istrinya bisa apa gitu, karena ketika dia mau menggugat ke pengadilan, bukti bahwa pernikahan mereka telah terjadi itu mereka tidak memiliki buktinya gitu. Artinya harta perkawinan, harta dalam perkawinan juga tidak terbentuk. Hak dan kewajiban mereka kalau mau ditegakkan gitu ya melalui lembaga peradilan itu juga akan sulit karena tadi bukti perkawinannya itu tidak ada gitu. Nah, ini yang menurut saya harus digarisbawahi oleh teman-teman khususnya yang perempuan gitu ya. Kalau misalkan mau diajak nikah siri dengan alasan apa sih yang biasanya dipakai? Oh, supaya nggak pacaran gitu ya. Apa maka kemudian ya untuk menghindari zina maka nikah siri dulu gitu. Kalau arahnya gitu ya menghindari zina, ya kenapa kemudian nikah siri gitu ya? Kalau nikah siri apa ya istilahnya, kita mengambil satu pendapat dari fikih gitu ya, maka harusnya fikih itu pun juga diikuti gitu ya. Tidak kemudian kita satu sisi mengambil dari fikih, kemudian yang sisi lain mengambil dari hukum negara, itu kan menurut saya juga kurang fair gitu ya. Jadi tolong diperhatikan ketika kemudian memutuskan untuk nikah siri, karena tadi perkawinan itu tidak tercatat, hak dan kewajiban masing-masing juga bisa jadi untuk penegakannya itu sulit gitu ya. Contohnya misalkan tadi gitu ya, kalau nanti si suami tidak mau menafkahi anak, bagaimana kemudian penegakannya? Kalau ke pengadilan, lah buktinya bahwa mereka menikah dan anak itu adalah anak yang lahir dalam akibat perkawinan yang sah, juga seperti apa? Artinya harus ada upaya-upaya yang kemudian dilakukan ketika masyarakat itu memutuskan untuk menikah siri. Itu contoh di masyarakat banyak gitu ya. Jadi yang bisa jadi gitu ya, yang kemarin kejadian bahkan mahasiswa gitu ya, ketika datang ke Jogja dia mengakunya belum memiliki istri, kemudian dia menikah dengan wanita di Jogja, tapi menikahnya secara siri dulu gitu. Itu sudah disetujui, tapi kemudian ya tadi ya ketika sudah ada anak, kemudian dia kembali ke kampung halamannya gitu ya, untuk penegakan hukumnya akan sulit gitu karena tadi mereka tidak memiliki bukti bahwa perkawinannya itu sudah pernah dilakukan. Berarti harus upaya ya tadi ya itsbat nikah. Nah, upaya itsbat nikah itu juga tadi akan diperiksa kan ya siapa saksinya dulu, kemudian bagaimana ijab kabulnya gitu ya, apakah ada perjanjian kawin atau tidak gitu. Nah, itu seperti menurut saya itu adalah bagian dari resiko gitu ya, resiko yang tadi mungkin dikatakan yaitu buruk gitu ya. Oke, ini Salsabila sudah terjawab. Ada satu pertanyaan lagi ada dua ternyata ya. Oh iya, untuk pertanyaan nggak usah ke direct message ya, jadi teman-teman juga bisa baca pertanyaannya dari Davina. Jika ada pasangan suami istri, lalu setelah menikah salah satu pasangan tersebut pindah agama, apakah perkawinannya tetap sah? Oke. Mengingat tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan, betul, mengapa perkawinan siri itu ada dan marak di Indonesia? Padahal juga diketahui banyak mudaratnya seperti yang Bu Destri jelaskan.
Kemudian apakah negara bisa membuat kebijakan untuk meniadakan pernikahan siri? Ya, oke, saya jawab dulu yang pertama untuk perkawinan yang beda agama. Jadi ketika nanti, kan tadi ya syaratnya itu adalah kalau di dalam hukum perkawinan Islam ya, sekali lagi kembali ke pasal 2 ayat 1, perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum agama. Nah, hukum agama di dalam perkawinan Islam, salah satu syaratnya pasangan suami istri itu harus seagama. Jadi tidak boleh kemudian laki-laki Islam menikah dengan perempuan non-Islam, demikian juga sebaliknya gitu ya. Nah, itu memang tidak ada syarat itu di undang-undang perkawinan gitu ya, tapi karena hukum agama itu apa ada ketentuan itu ya memang tidak masalah karena memang tadi perkawinan itu dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama. Bukankah di fikih munakahat itu ada Bu bahwa laki-laki itu boleh menikahi wanita ahlul kitab gitu. Nah, sekali lagi itu fikih munakahat gitu ya. Di Indonesia kemudian lebih memilih wanita ahlul kitab itu dalam tanda kutip sudah tidak ada lagi sekarang gitu ya, sehingga kemudian ditentukan di KHI itu pasangan suami istri itu harus seagama. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan dia sudah menikah, sesudah itu salah satu pasangannya keluar gitu ya dari agama Islam. Nah, nanti mungkin akan saya terangkan ya, ada upaya yang bisa dilakukan. Jadi nanti perkawinan itu akan dibatalkan oleh hakim gitu ya. Jadi mereka harus mengajukan, kalau misalkan yang laki-laki itu mengajukan, jadi bisa upaya yang pertama adalah dilakukan pembatalan perkawinan. Tapi bisa juga memang ada di dalam kasus itu adalah dilakukan perceraian gitu kan. Ini sudah tidak seagama gitu ya. Mereka kemudian mau memutus perkawinannya. Nah, kalau yang keluar dari agama Islam itu adalah yang laki-laki, kan dia tidak bisa mengikrarkan talak. Jadi nanti hakim putusannya juga akan membatalkan perkawinan. Tapi kalau yang keluar dari agama Islam itu adalah yang perempuan, nah ya sudah gitu ya, memang itu pernikahannya akan diceraikan gitu ya oleh hakim dalam gugatan cerai. Nah itu mungkin nanti akan saya terangkan di belakang ya untuk teknisnya. Kemudian mengapa di Indonesia itu banyak? Nah ini memang penelitian juga dari Departemen Hukum Islam gitu ya di tahun berapa ya? Saya awal-awal jadi dosen dulu, memang apa ya? Banyak hal sih yang banyak hal yang bisa jadi menjadi faktor gitu ya karena tadi misalkan untuk menjaga supaya tidak pacaran gitu ya, kemudian ya macam-macam sebenarnya gitu ya, macam-macam sebenarnya sudah memiliki keinginan untuk menikah tapi belum direstui oleh orang tua, jadi artinya mereka nikah siri. Tapi juga nikah sirinya banyak ya, banyak macam gitu ya, bukan nikah siri yang seperti saya bayangkan rukun dan syaratnya terpenuhi, enggak gitu ya. Kalau penelitian kami dulu itu nikah sirinya macam-macam. Ada yang ngasih mahar saja tapi tidak ada wali dan sebagainya. Jadi macam-macam. Apakah negara memiliki upaya untuk menghilangkan? Itu sebenarnya sudah ada dulu ya rancangan undang-undang perkawinan Islam. Jadi bentuknya undang-undang ya, bukan lagi KHI. Itu sudah pernah diajukan gitu ya, tetapi memang saya kurang tahu posisinya sekarang, apakah masih di Departemen Agama ataukah sudah masuk ke DPR sebagai prolegnas gitu ya. Tapi intinya di situ itu ada satu pasal yang menyebutkan kalau dia menikah siri itu akan ada hukuman. Jadi kalau mereka menikah siri maka si laki-laki itu ada denda gitu ya, ada denda sekian juta, kemudian atau pidana kurungan, kemudian mereka juga harus segera untuk melakukan isbat nikah gitu ya. Kalau menurut pengadilan itu tidak sah ya sudah gitu ya, mereka memang harus tidak lagi tinggal bersama gitu ya, berarti itu kumpul kebo gitu ya, atau ya sudah masuk ke perzinahan. Itu sebenarnya sudah ada upaya itu gitu ya. Dan sebenarnya kalau saya melihat di Undang-Undang Perkawinan KHI, memang arahnya itu kan sudah tegas gitu ya, bahwa perkawinan itu harus dicatatkan. Kemudian kalau tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum. Tapi kesadaran hukum masyarakat kan beda-beda ya. Kadang-kadang itu harus dibenturkan sih, oh ini nggak sesuai dengan ketentuan hukum agama. Nah menurut saya hukum agama itu juga tidak dipahami secara parsial gitu ya, karena begitu seseorang menikah itu kan memang harus ada tanggung jawabnya. Kenapa sesuatu yang merupakan ibadah itu harus diawali dengan sesuatu yang dalam tanda kutip tadilah ya
diam-diam bahkan berpotensi untuk merugikan satu dua pihak, contohnya anak gitu ya. Oke, pertanyaan lebih lanjut, loh kok masih direct message ini, Rifki? Begitu ya tadi ya, semoga sudah menjawab. Reni dan siapa tadi ya, Davina ya. Oke, kemudian Rifki menanyakan, setahu saya kalau ada anak dari nikah siri, akta kelahirannya hanya dicatat nama ibunya. Apakah itu berarti sang anak dan ayah secara hukum tidak mempunyai hak dan kewajiban antara anak dan orang tua? Serta hubungan hukum misalkan waris sebagaimana diatur oleh undang-undang. Oke, terima kasih Rifki untuk pertanyaannya, sudah banyak membaca sepertinya. Baik, ya awalnya itu setahu saya memang demikian ya Rifki ya, karena ketika kita akan mengurus akte kelahiran, itu kan di situ ada syarat kutipan akta nikahnya, itu disertakan ya, fotokopinya itu disertakan, bahkan dilegalisir kalau saya tidak salah. Nah, tapi ternyata dengan ada beberapa surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri gitu ya, saya agak lupa tahunnya berapa, 2017 atau 2016 gitu ya, dan itu penelitian kami juga di Departemen Hukum Islam ketika kami meneliti terkait dengan status anak gitu ya. Jadi anak-anak sesudah putusan Mahkamah Konstitusi itu judicial review terkait dengan status anak di Undang-Undang Perkawinan, kita melakukan penelitian gitu ya, dan ternyata ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri dan itu kami teliti di catatan sipil di daerah istimewa Yogyakarta gitu ya, Bantul, Wonosari gitu. Nah, untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan siri itu ternyata disebutkan nama ayahnya, ya. Tapi jadi sekarang bentuknya akte kelahiran itu sudah berbeda gitu ya. Kalau teman-teman mau melihat, jadi bentuknya akte kelahirannya Bu Destri itu bisa jadi berbeda dengan yang punyanya teman-teman gitu ya. Nah, yang berbeda lagi yang sekarang. Jadi di situ itu ada nama ayahnya, tetapi akan ada catatan di tengah ya. Jadi kalau teman-teman cek di akte kelahiran kita itu anak dari pasangan suami istri, anak dari pasangan suami istri dengan pasangan suami istri, siapa nama suaminya, kemudian siapa nama istrinya gitu ya. Itu sudah kalau misalkan itu dari perkawinan yang sah gitu ya. Bu Desti agak lupa ininya ya, agak lupa dari intinya adalah kalau itu perkawinannya sah, dicatatkan gitu ya, atau dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah tadi, akte kelahirannya itu sudah kayak gitu. Ini adalah anak yang sah dari seorang ayah yang bernama ini dan seorang ibu yang bernama ini. Jadi anak yang sah dari ini. Saya agak lupa ya detail ininya, Bu Desi agak lupa. Tapi untuk nikah siri itu hanya akan dikatakan adalah anak dari seorang ayah. Jadi tidak ada kata-kata anak yang sah. Ya, tidak ada itu. Anak dari seorang ayah yang bernama X dengan seorang ibu yang bernama Y, bawahnya masih ada itu, masih ada kata-kata dari perkawinan tidak tercatat. Nah, jadi akan ada satu pernyataan di situ di bagian tengah. Nah, kemudian apakah ini kemudian ada hubungan hukum, Bu, gitu ya? Nggak ada gitu. Kenapa? Ya karena nggak ada yang membuktikan gitu ya secara hukum bahwa ada perkawinan yang sah antara si ibu dengan si ayah. Lalu bagaimana hubungan hukumnya? Ya kalau hubungan hukumnya itu akan terjadi ketika sudah dilakukan itsbat nikah, kemudian pengadilan mengabulkan itsbat nikahnya, maka anak itu menjadi anak sah. Kalau kemudian sampai ayahnya meninggal gitu ya, misalkan tidak terjadi itsbat nikah gitu ya, atau belum diajukan itsbat nikah, maka yang terjadi ya anak itu bisa jadi dia tidak akan tercatat sebagai ahli warisnya gitu ya. Kalau dia mau melakukan upaya hukum, ya seperti yang tadi saya bilang, dia mengajukan permohonan itsbat nikah perkawinan kedua orang tuanya sekaligus mengajukan gugatan pembagian waris gitu. Jadi tidak langsung dia akan menjadi ahli waris, dia harus melakukan upaya hukum dulu, yaitu tadi ya menggabungkan perkara itsbat nikah perkawinannya kedua orang tuanya dengan gugatan waris gitu ya. Tapi kalau kemudian apa ya? Karena ini nikah siri gitu ya. Misal mereka mengajukan itsbat nikah. Ini contoh yang lain ya. Misal mereka mengajukan itsbat nikah, kemudian oleh hakim itsbat nikahnya itu tidak
tidak dikabulkan gitu ya, maka si ayah itu hanya konteksnya diakui memiliki hubungan keperdataan dengan anak itu, jadi dia menjadi apa, ayah biologis saja gitu. Nah, ketika kemudian hakim sudah menetapkan bahwa anak itu adalah anak biologis dari si ayah atau anak yang memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, maka si ayah itu memiliki kewajiban untuk menafkahi anak itu sampai anak itu mampu berdiri sendiri. Kemudian ketika nanti ayahnya meninggal dunia, anak itu gitu ya, kalau belum mendapatkan wasiat dari ayah biologisnya, maka hakim yang akan menetapkan wasiat wajibah. Nah, itu nanti ada di asas wasiat wajibah gitu ya. Nanti diterangkan di materi hukum waris. Oke, begitu Rifki, apakah sudah menjawab? Iya, ini tinggal sebentar lagi. Saya lanjutkan materi dulu ya. Nah, ini ya, yang penting, alat bukti dalam perkawinan itu adalah akta nikah yang dibuat PPN, pegawai pencatat nikah tadi. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah ke PA itu terbatas pada, nah KHI itu sudah menentukan itsbat nikah itu sebenarnya dibatasi, yaitu dalam hal A sampai E gitu ya. Cuman satu sisi kalau mungkin advokat gitu ya, atau ya intinya itu hak gitu ya, saya kan pengen dapat akte nikah, bagaimana ya, akhirnya itsbat nikah itu yang dilakukan. Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian, itu yang tadi saya bilang ya, mereka merasa ada perkawinan, tapi mereka nggak punya alat buktinya, sehingga kemudian, dan mereka mau bercerai, maka mereka bisa mengajukan itsbat nikah sekaligus menggugat cerai atau memohon cerai gitu ya. Jadi ada dua perkara yang dijadikan satu. Hilangnya akta nikah, nah ini misal karena terjadi sesuatu ya, gempa atau yang lain gitu ya. Tapi kalau sebenarnya di arsipnya KUA-nya aman sih aman ya. Kalau misalkan saya kutipan akta nikahnya hilang gitu, itu nyarinya ke KUA dulu saya menikah. Tapi kalau KUA-nya yang dalam tanda kutip itu kebakaran atau apa gitu ya, kemudian saya juga nggak punya kutipan akta nikahnya, nah itu harus diajukan itsbat nikah. Maka sekarang pemerintah itu kan kenapa kemudian semuanya sekarang dalam bentuk elektronik gitu ya, sebenarnya terkait dengan ini juga gitu. Kalau bentuknya fisik itu sangat sangat rentan. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ya. Jadi adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Nah, biasanya itu yang C ini yang digunakan gitu. Saya nikah siri tapi ini ragu-ragu ini sah atau tidak, sebenarnya seperti itu. Kemudian adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UUP. Nah, itu juga bisa ya untuk dulu-dulunya simbah-simbah kita gitu ya, simbah saya mungkin ya, kalau teman-teman kan masih muda. Yang dia melakukan perkawinan sebelum tahun 1974, nah, belum ada alat buktinya, itu bisa dimintakan. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan. Nah, ini juga masuk yang E gini ya, nikah-nikah siri. Dan di praktek di masyarakat, kalau saya boleh tambahkan juga gitu ya, ada masyarakat itu yang mengajukan itsbat nikah tapi terkait dengan perkawinan keduanya. Ya. Jadi nikah yang pertama itu nikah yang sah gitu ya, ada buktinya akta nikahnya. Kemudian si suami ini melakukan lagi perkawinan siri untuk perkawinan yang kedua, ya. Kenapa? Ya karena bisa jadi sesuatu dan lain hal. Waktu itu belum ada persetujuan dari istri pertama. Kemudian setelah dia nikah siri, istri pertama mau tidak mau menyetujui. Nah, dia lalu melakukan itsbat nikah untuk perkawinan keduanya. Nah, di buku pedoman teknis peradilan agama yang kemarin di daftar bacaan itu ya, nomor 5 yang Bu Destri sebutkan itu, MA sekarang sudah menegaskan yang seperti itu nggak boleh gitu ya. Jadi itu seperti penyelundupan hukum. Mereka mengitsbatkan perkawinan kedua dalam hal misal sudah ada anak, jadi untuk melindungi anak maka mereka minta pengesahan nikah yang kedua, gitu. Perlindungan hukum gitu ya, supaya anaknya juga mendapatkan hak-hak misalkan ya.
Nah, ini oleh hakim sekarang cenderung untuk tidak mengabulkan itsbat nikah perkawinan yang kedua. Jadi seperti trennya itu adalah dipakai untuk penyelundupan hukum gitu. Jadi mereka nikah dulu secara siri, kemudian sesudah itu lahir anak, hakim bisa jadi untuk perlindungan anak jadinya mengesahkan. Nah, tapi itu bisa jadi merugikan istri pertama gitu ya, terkait dengan hak-hak dalam perkawinan gitu ya. Maksudnya misal terkait dengan harta dalam perkawinan. Itu nanti akan diterangkan juga mengenai poligami. Jadi ya poligami itu kalau mau poligami ada syaratnya, ada alasannya, harus disetujui dulu oleh pengadilan agama. Jadi bukan kemudian nikah siri baru minta pengesahan. Nah, itu tidak tepat gitu ya. Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai. Nah, ini karena terkait dengan alat-alat bukti dalam perkawinan gitu ya. Jadi kalau perkawinan itu buktinya adalah akta nikah, sedangkan kalau perceraian yaitu akta cerai. Kalau mau rujuk, maka nanti ada buku pendaftaran rujuk yang harus diisi oleh pasangan suami istri itu. Oke, baik. Ini sudah lebih dari 8 lebih 5. Teman-teman, untuk materi rukun dan syarat perkawinan ini sangat banyak gitu ya. Jadi padahal Bu Destri hanya tinggal 1 kali tatap muka ya kalau saya nggak salah. Jadi ini nanti teman-teman harus membacanya terlebih dahulu. Saya juga akan coba memberikan skenario-skenario, tapi teman-teman itu mungkin kita mendiskusikannya via WhatsApp gitu ya. Itu bagian dari kuliah asinkron. Jadi contoh-contohnya seperti apa, ini memang harus dibaca dulu oleh teman-teman ya, karena memang materinya sangat banyak. Jadi kalau bisa dipelajari, kira-kira ada kasus apa, itu silahkan disampaikan. Oke, sampai di sini, apakah ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan saja kalau ada. Ibu ingin memastikan, jadi kan kalau perceraian selain cerai mati itu dengan surat cerai ya Bu? Iya. Putusnya perkawinan karena kematian, karena cerai itu surat cerai. Kalau misalkan karena cerai mati berarti apa ya Bu buktinya? Akta kematian. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, kalau untuk yang kematian sebelum tahun 2007 ya kalau nggak salah, itu bukti kematian itu cukup surat kematian dari kelurahan. Tapi untuk kematian sesudah tahun 2007 itu sudah ada peraturan gubernur kalau nggak salah ya untuk DIY ini, itu harus akta kematian gitu ya. Jadi misal seseorang suaminya meninggal gitu ya, istrinya mau menikah lagi. Nah, bukti bahwa suaminya meninggal sehingga dia bisa menikah lagi dengan laki-laki lain, itu adalah akta kematian, ketika kematian itu terjadi sesudah tahun 2007. Tapi kalau sebelum tahun 2007 itu cukup dengan surat kematian dari kelurahan. Tapi kalau sesudah 2007, maka dia harus mengurus dulu kecatatan sipil terkait dengan tadilah akta kematian itu, barulah nanti dia bisa menikah lagi dengan suaminya. Begitu Regina? Baik Bu, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Sekali lagi, tolong dibaca dulu materinya di PPT ya, karena tidak bisa semua